Garnacho garansi 15 gol. Welcome to Post Game ID. Kuning, Faiz. Kuning. Kembali lagi di Post Game ID. Kali ini kita akan bahas transfer-transfer yang udah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Transfer-transfer hot, transfer-transfer yang menurut kita overpriced juga akan kita bahas. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di jendela transfer window. Kali ini. Ya, kali ini juga akan kita bahas. Kita akan bahas pemain pertama dulu, pemain yang kayaknya pemain awal yang join ya di transfer window ya. Betul. Ada Anthony Gordon ke Barcelona dengan berapa Anthony Gordon? 91 dolar ya. Atau euronya 80 euro dari Newcastle ke Barcelona. Iya. Ya. Gimana sebagai fans Barca? Happy gak nih Anthony Gordon ke Barca? Happy. Gajinya murah. Hah? Lah terus dia sesuai dengan apa yang dicari Hansi Flick Dan yaitu kebutuhan Hansi Flick. mesin pressing sangat ngeri. Kita bisa lihat di Newcastle dia juga lari terus. Jangan lihat golnya aja. Iya. Udah sedikit 6 gol ya kalau nggak salah ya. Iya, Jangan iya. lihat itunya. UCL 10. Oh iya tapi ya. Tambahan- Tapi 5 penalti. Iya. Tapi dia bolehlah. Kita tahu Hansi Flick bisa ngeracik pemain. Rapinha yang sebelumnya di musim-musim sebelumnya biasa-biasa aja jadi Iya benar. Bisa sih calon Hansi Ballon Flick ya. d'Or. Bisa. Yamal jadi golnya jadi makin banyak dipegang dia. Jadi makin monster. Betul. Ya, tapi kita bisa lihat nanti gimana. Menarik ya. Dengan performa Gordon di Piala Dunia Oh iya. ya yang terbaru, Asis. apakah memuaskan menurut lo, meyakinkan untuk dia join ke Barca? Apakah bisa menunjukkan performa yang sama apa gimana? Kalau menurut gue ini transfer yang aneh. Karena Anthony Gordon adalah joki Slava dan dia dipilih lebih dari Marcus Rashford sama Hansi Flick. Ada Rashford yang dengan harga cuma 30 juta dengan gol yang terbukti di La Liga dan juga UCL masih pilih Anthony Gordon. Masih pilih bocah yang Liverpool reject itu, masih pilih joki Slava yang lari doang. Walaupun ada cameo bagus di World Cup saat dia nge-assist Harry Kane, jujur itu bagus. Oke. Cuman sisanya menurut gua ini transfer yang aneh dari Hansi Flick dan juga bold Barca karena ada tawaran untuk nge-sign Rashford sebenarnya. Karena sebagai bukan fans Barca ya gue melihatnya ini aneh banget, sangat-sangat aneh. Karena bisa Janggal. nge-sign, janggal, bisa nge-sign Rashford dengan harga murah dan juga sudah proven di timnya gitu dan juga willing untuk main di belakang Rafinha. Oke. Itu loh. Sudah main di belakang Rafinha. Kartu merah. Kamu keluar. Statement foul. Enggak, menurut lu kenapa Barca lebih pilih Gordon yang Kita bisa- secara harga lebih mahal Ya. dibandingkan mempermanenkan Rashford yang udah terbukti di Barca? Kenapa dia nggak mau nebus Rashford sih? Ini kan karena berita lama juga, gue pengen ngulang juga, pengen nge-reminder bahwa kenapa Gordon itu dipilih oleh Hansi Flick dibanding Rashford. Karena itu dari segi gaji juga, itu hitung-hitungannya Gordon lebih murah dibanding Rashford untuk gajinya. Karena Rashford mungkin gajinya kan tinggi, walaupun udah dikeluarin juga itu tetap nggak masuk. Jadi hitung-hitungannya lebih murah Gordon. Dan kita bisa lihat kalau kalian decul-decul mania dari mana aja, kalau bisa tahu Rashford itu inkonsisten sekali. Dia di big games Bener sih, coba setuju gua. bisa dilihat dia cuman ya dia golin lawan Atletico sama lawan free kick lawan Real Madrid ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya itu doang aja. Sisanya dia menghilang di pertandingan big games. Bahkan ada yang nggak dimainin mungkin. Gitu. Tapi gue percaya sih, lu kan nonton Barca setiap match sih, gue percaya sama dia sih. Ya mungkin ada pandangan lain lah dari Hansi Flick melihat potensi dari Anthony Gordon ya. Betul. Setuju Anthony Gordon akan bersinar? Mudah-mudahan. I hope so. Seberapa yakin? Seberapa besar nilai transfer ini ke Barca menurut lo? Dari 1 sampai 10? Seberapa penting? Seberapa krusial? 8 lah. Oke, 8 gua. boleh. 8. Menurut lo nilai lu untuk transfer ini? Nggak bisa lebih dari 4.
Karena harganya yang mahal. Harganya yang mahal dan prioritas Barcelona yang harus mencari striker number 9, pure number 9 karena Lewandowski kan cabut ya sebenarnya. Yang mau ganti Lewandowski siapa emang? Ferran. Tapi menarik juga. Enggak lagi dicari. Benar. Anthony Gordon direkrut sebelum Lewandowski pergi. Benar. Itu kan siasatnya kita nggak tahu, itu belum tahu, mungkin belum nego-negoan. Iya gitu. benar. Tapi Ferran Torres oke juga. Oke. Iya, dari performanya di Piala Dunia kemarin sih oke. Cuman kan Awal-awal sih konsisten nggak tahu ya, konsisten apa enggak ya kan. Oke, dikurungin di ruang ganti. Padahal kita yang ngomong. Oke, dia oke buat dimainkan satu game aja selama semusim, satu game aja sih ya. Di Oke. final aja. Oke, kita akan bahas transfer selanjutnya masih di tim yang sama ke Barcelona juga. Ada yang terbaru, Karim Adeyemi yang baru aja bergabung ke Barca dengan transfer fee sebesar 22 juta euro ya. Plus 7 Ini juga kalau nggak salah. ini transfer oke sih menurut gue sih. Adeyemi oke sih menurut gue. Kenapa ya nggak banyak tim yang lihat Adeyemi ya? Menurut lu gimana? Menurut gua Adeyemi ini unjuk gigi juga di UCL tahun berapa tuh yang finalnya lawan Madrid ya. Di season itu cukup unjuk gigi dan juga dia cukup winger yang versatile juga, bisa main di number 10, bisa main di kiri, di kanan, bisa juga sebagai striker gitu ya. 23-24. Iya, mungkin ini transfer yang dicari sama Barca, yaitu versatile. Tapi balik lagi, gue jadi bingung apakah nih Hansi Flick ngelihat dia saking versatile dia nanti akan jadi bingung main di mana, apakah untuk pengganti Yamal, apakah untuk main di left wing tapi sudah ada Gordon dan juga Rafinha, apakah untuk main di number 10 menggantikan Dani Olmo, apakah main sebagai striker. Nah, ini gue bingung juga nih sebagai fans luaran yang bukan fans Barca. Iya. Walaupun dari value menurut gue transfer ini bagus, cuman untuk position yang diisi oleh Hansi Flick menurut gue rada nggak bisa dibilang 100% bagus, cuman masih top lah menurut gue. Kalau dari POV fans Barca ngelihat Karim Adeyemi, Jangan disebut dong. Dia nggak mau banget, kartu kuning. Dia nggak mau banget. enggak, lu harus bangga. Dia nggak mau banget. Lu harus bangga. Dia nggak mau banget. Ngenalin identitas lu ke penonton. Gue main netral, ntar dikira gue ngomainin. Sekali lagi kartu merah dia jadinya. Ya udah lu buktikan kalau lu objektif. Kalau Gimana gua transfer Adeyemi? Lihat Adeyemi ini beneran transfer yang menurut gua worth lah dibandingkan Gordon misalnya. Karena ini kita lihat Adeyemi ini musim selanjutnya dia akan pergi gratis dan Dortmund juga pintar. Dia pengen ngejualnya sekarang deh, terserah siapa yang mau beli, dan akhirnya Barca ini mau membayarnya dengan mahar 22 juta euro ini ya. Gue lihat ini lagi-lagi yang dicari Hansi Flick sih. Mesin pressing, kita bisa lihat dia emang sering lari, suka dribble dan versatile juga. Tapi menurut gua di versatile-nya itu benar kata Mono. Kayak ada yang itu bisa jadi bumerang juga. Gimana tuh? Kayak di mana nih main positionnya dia, mau di mana, mau ditaruh di mana? Apakah Yamal yang ditaruh false nine, terus Adeyemi di kanan sesuai posisinya yang sekarang dia tempatin? Ya menurut gue sih itu aja sih. Atau bisa ya Adeyemi sama Yamal aja begini. Ya sembarangan. Mbappe Vini dong. Wow. Mbappe Vini Nanti tinggal passing-passingan berdua aja sampai ujung. Apa-apa. Masa kesannya gampang banget tuh. Ya bisa lah, kita ini menarik juga nih, Hansi Flick bisa taruh si Adeyemi ini di posisi mana, atau ada pemain yang digeser seperti apa. Menarik banget untuk melihat Barcelona di musim depan ya. Dan dari harganya juga kalau dibuat cadangan juga, maksudnya rada nggak apa-apa, maksudnya jadi serep juga ya. Oke. Untuk kelas Barca sih gue masih setuju. Daripada Rooney Bargi. Menurut gue Rooney Bargi highlightnya apa? Dia pakai Wolves aja. Gue ingat. Walaupun dia rising bowler sebenarnya dulu Itu ya. top of mind lu itu ya. Iya. Orang highlightnya cuma satu yang dia golin itu. Yang pas di akademi ya. Iya, Pas di Copenhagen yang nonton juga mungkin sepupunya. Oke. Sorry Rooney Bargi. Oke, kita akan bahas transfer selanjutnya. Transfer yang menghebohkan juga selama Piala Dunia berlangsung. Yes. Ada orang yang nggak seneng, wajar sih ya.
Ada Marc Cucurella yang pindah ke Real Madrid dengan transfer fee sebesar 55 juta euro. Dream signing Barca direbut Real Madrid. Gila. Pengen ngomong balik tuh. Alah. Oke, gimana pendapat lo nih? Cucurella ditebus Real Madrid. Gimana di jam Oke nih, sebelumnya kita salaman dulu. Gue resmi mundur dari pengacara Cucurella kan udah kelar. Gue mau puji-puji Cucurella. Gue hina lu. Dasar lu pengkhianat, tikus. Kenapa dibilang tikus? Dia from La Masia, men. Maksudnya Katalunya. Anaknya tahu. Belum disebut dong. Enggak, dia Ya play untuk anaknya. Mau kemana pun tim yang akan dia tuju. Dia nyari sekolah yang bisa. Bener, anaknya mau. Dia namun di Barcelona nggak ada, tapi mungkin Barcelona nggak cocok lah, ya udahlah. Banyak copet di Barcelona. Bener. Iya. Oke, kita lanjut serius dong. Oke. Lanjut. Gimana? Menurut gua Cucurella ini di Madrid bakalan work sih. Bakalan works karena emang udah fundamentalnya bagus. Oke. Akademinya bagus. Nomor 1 di dunia ya pasti ya bagus di tim bagus. Oke, dan dia pasti seharusnya dia starting ya dibanding si Carreras. Si Gondrong. Iya, Si Gondrong nanggung. Ini gondrong beneran. Ini gondrong beneran. Gondring yang ini, gondring. Ini gondring. Menurut gue bakal defense-nya ngeri dia dipilih. Work rate-nya juga gila sih Cucurella. Itu. Gila ini pemain di mana-mana ada. Tapi kalau gue sebagai ya kan kita objektif aja ya. Benar. Gue sih semoga dia lupa cara main jadi left back ya. Ya. Kok Kan? bisa dia lupa jadi left back? Ya, siapa tahu Juara dunia loh. Dia ngasih Spanyol piala loh. Iya salah satu yang ngasih piala. Ya nggak ada yang tahu, bisa lupa cara main bola. Oke. Lu dulu Mon, gimana? Cucurella ke Real Madrid nih udah ngaco nih. Gimana lu? Kalau menurut gue sangat mengagetkan ya, karena baru season lalu kita ingat dia beli Alvaro Carreras, tapi ternyata kayaknya nggak worth banget, makanya dia lari ke another Spanish left back yaitu Cucurella. Di sini dia kembali ke La Liga ya, setelah waktu itu ada di Getafe sebentar kan, ya kelihatan adalah skillnya work rate, benar kata Faiz. Work rate Cucurella nih sangat harus diapresiasi, bahwa itu orang gondring kayak paru-parunya ada di rambut kayaknya. Jujur Dua sini ya? Iya, 2 di belakang. Larinya nggak berhenti. Mungkin di Madrid bakal works atau enggak, hopefully gitu, kita lihat aja. Tapi menurut gua lebih bagus emang dia ke Madrid daripada ke Barca, karena dari sistemnya sendiri gitu. Walaupun Barca juga high pressing gitu ya, Madrid nih kan ada tuh yang di depan tuh yang males banget tuh ngapa-ngapain tuh, berdua kan. Betul. Ada Cucurella jadi bagus kayaknya. At least ada yang bisa ngejar gitu. Tapi pelatihnya beliau nggak punya taktik. Pelatihnya Nggak punya special taktik. one. Ya. Tapi menarik juga loh Mourinho loh. Kita lihat sih gimana sih di Madrid ya, apakah membawa Dulu mentality yang baik. dulu nggak usah dibahas. Di sekarang, zaman sekarang lu nggak usah ngomongin dulu. Ngomongin sejarah mulu, guru sejarah lu ya. Ya. Tapi menarik nih Cucurella lawan Yamal ya berarti ya. Season nih. Kayaknya Yamal juga dikejar-kejar sama Cucurella juga ngedon sih kayaknya. Kejar orang gondrong sih kayaknya ngedon sih ya. Apalagi lagi menurun juga ya Yamal performanya, semoga. Ya kan nggak tahu di klubnya gimana semoga gitu gacor ya. lagi ya, jangan Bener, jadi bener. Ansu Fati loh. Jadi rapper. lanjut. Oke, lanjut ya, kayak kepanjangan nih. Kita ke next transfer, ada Denzel Dumfries yang pindah dari Internazionale Milano ke Real Madrid ya, dengan transfer fee 20 juta euro. Ditebus release clause-nya lu. Gila. Another dream signing of Barcelona Yang diambil oleh Real Madrid. Lebay banget. Gak usah dilebay-lebayin gitu lah oleh Real Madrid. Iya, ini nggak apa-apa. Ini artinya Barca omong-omong doang, nggak ada actionnya di saat Nggak ada Barca duitnya. diskusi Ada, di situ. Beli Gordon. Di situ Madrid beraksi. Gimana? Lu gimana? Gua lagi. Gimana nih Dumfries? Itu rekrutan
alhamdulillah nggak kejadian ya menurut gue. Kenapa? Karena Dumfries. Kita lihat dia Masa di cocokologi? signing mukanya Pandit cemberut banget mulu. cocokologi. Gua juga Enggak, mukanya kenapa? becut. Kenapa? Males. Enggak kenapa? Cemberut ya? Cemberut. Ambil kartu Bad kuning. mood mulu ya? Kartu kuning ya. Di luar konteks ya. Soalnya kayak nggak maksudnya semangat atau apa gitu. Dumfries. Di apa maksudnya? Cemberut terus. Oh, gitu. Oh iya. Oh iya. Digolin lawan Barca lagi. Waktu itu. Benar. Menurut gua ini ya another tambalan aja menurut gua. Nggak bakalan ngefek banyak juga, orang udah 30 kan. Ibarat kata ini produknya udah jadi, lu beli produk jadi. Enggak, Produknya udah digituin aja. Masa dipermasalahin ya, sih? Oke aja, oke. Masa dipermasalahin? Oh bagus, udah gitu aja kayak oh produk bagus, udah itu doang, nggak ada spesial. Oke. Bukan kayak yang TAA bisa spesialisasi ngoper dari ujung berung ke Antartika. Jauh banget. Itu bisa. Kalau Dumfries? Lari aja deh gue. Lari aja deh gue. Yang penting ada, dia pemain yang penting ada. Gimana, Mon? Perpindahan Dumfries dari Serie A ke La Liga menurut lo apakah bisa keep up dengan level kompetisi? Malah menurut gue ini signing yang bagus ya, dan juga menurut gue 29 atau 30 tuh nggak tua. Sejak kapan sih? Maksud gue umur itu tuh, maksud gue kita bisa lihat pemain-pemain seperti Harry Kane yang lebih dari age of 30 masih bagus mainnya, Bruno Fernandes masih bagus mainnya, Bernardo Silva Tapi masih ya, bagus mainnya. beda sih, Dia lu ya. bandinginnya. Iya, maksud Ini gua Dumfries kita bisa lihat juga di World Cup kemarin masih bagus work rate-nya, masih nggak diganti-ganti juga sama Koeman gitu ya. Iya. Ini bisa kita lihat juga bahwa 30 nih sama 29 nih bagus, masih umur yang nggak tua. Masih oke ya? Untuk Iya, selevel maksudnya masih prime Dumfries, lah. iya. Matang. Mateng, makanya Tapi pendek. menurut gua yang dibutuhkan oleh Madrid sekarang adalah pemain yang bisa langsung lari dari mulai gitu. Jadi dari start dia lari. Benar. Dari start dia sprint gitu untuk timnya gitu, karena Madrid udah nggak bisa bikin kesalahan lagi karena lu udah punya Mbappe, lu punya Vini, lu punya pemain-pemain kayak Bellingham, Valverde gitu yang profilnya sangat tinggi. Tapi lu nggak menang apa-apa. Kan jatuhnya Madrid nih kayak apa ya? Kayak Culun. Iya, bisa. Gua mah nggak ngomong, cuman gua kayak Yang benar 2 tahun ini culun, gua akuin aja. Di ayam-ayam Ngomongin Barca aja mulu. maksudnya. Ya jujur aja nggak apa-apa. Yang apa yang terjadi kita omongin aja, Iya, fakta. benar. Anak SMA ibarat dia bokap anak SMA. Benar. Ibarat ya prime kita lah waktu ya dan SMP ya. umur-umur segitu tuh yang dibutuhin juga sama Madrid, karena kita bisa lihat juga di dressing room-nya kurang mature, di mana berantem juga kan Valverde waktu itu sama Tchouaméni gitu ya. Benar. So, kayak dibutuhin juga kayak senioritas di dalam situ tuh. Oke, kita akan ke next transfer ya. Salah satu pemain yang memikat perhatian kita semua ada Saibari ya. Yang pindah dari PSV Eindhoven ke Bayern Munchen dengan fee 50 juta euro. Ya, another good striker, excellent striker. Akhirnya join ke Bayern, gila strikernya bagus-bagus semua sih. Gila sih. Walaupun sebenarnya Saibari nggak selalu main di striker. Dia bisa main di sayap. Oke. Mungkin ya kalau gue ngeliat di sini dia bakal jadi gantiin Luis Diaz bisa gitu. Tapi lagi-lagi untuk Bayern nih kena lagi kutukannya, yaitu signing utamanya cedera dulu gitu ya. Seperti Hiroki Ito waktu itu langsung cedera, langsung patah kakinya. Sekarang Saibari cedera juga pas lagi signing gitu. Tapi ya good finisher lah. Good finisher, sangat. Maksudnya tajam juga. Bahaya, siapa aja bisa golin nih di Bayern nih. Gila Saibari banget. enggak ya? Frontline gila sih. The next Choupo-Moting. Wah. Masa bisa main sama Cipomo. Dia pasti jadi serep ini. Kesian juga gua. Ya udah, gimana pendapat lu Saibari ke Munchen? Apakah starting 11 material? Starting 11 material enggak, dia nggak bisa gantiin Luis Diaz menurut gua. Dengan performanya sekarang ya. Sekarang ngomongin sekarang nih, sekarang benar, aja. sekarang. Masa kemarin atau masa depan. YSSA yang Iya, sekarang. sekarang aja. Menurut gue Saibari untuk 50 juta sebagai sayap itu expensive sih menurut gua. Tapi semoga aja Hansi Flick. Siapa pelatihnya Bayern? Vincent Kompany. Vincent Kompany. Company. Dari City dia dulu ya. Gak perlu fun fact. Semua orang udah pada tahu. Karena dia Menurut gua editor semoga di-cut ini dia sama dia. Enggak. Menurut gue Vincent Kompany ya bisa ngeracik lah. Semoga bisa ngeracik. Oke.
Menarik. Pinter kok. Transfer menarik dari Bayern Munchen. Oke. Kita akan pindah ke tim selanjutnya, IPL. ke tim yang jor-joran di musim ini. Ada Tottenham Hotspur dengan signingsnya Van Hecke. Van Hecke. Dengan transfer fee sebesar 52 juta euro dari Brighton ya. Wah ini Pound. pound ya, sorry. Pound sterling. Ini statement dari Spurs ingin memperbaiki lini belakangnya. Menurut lu udah cukup untuk backline-nya Spurs dengan additionalnya Van Hecke? Menurut gua untuk yang menonton Premier League hampir setiap saat nih, menurut saya ini signing yang sangat bagus gitu. Walaupun untuk Spurs sebenci-bencinya saya dengan klub itu, ini signing yang bagus karena bisa kita lihat juga ya, ada kombinasi dan juga dalam Spurs itu di backline-nya berarti sekarang ada Mickey van de Ven dan juga Jan-Paul van Hecke yang sama-sama orang Belanda gitu ya. Dan juga addition baru left back-nya itu Andy Robertson dan juga Jed Spence yang kemarin di World Cup bagus. Jadi menurut saya lumayan ngeri nih backline-nya Spurs di season depan gitu. Nah, bagus Jasmine Di World Cup kemarin. Oh di World Cup? Oke loh. Oke. Oke kan gue juga puji-puji Jets fans. Ternyata Yang pakai dagu tirus katanya. benar, iya. Cuman itu minus aja yang gue suka. Lu ngapa pakai penirus pipi? Nggak, Iya, gue kan tahu. cedera. Gue tahu Cedera. minusnya apa. Dia iri, dia pengen itu alat Iya. itu. Makanya. Alat Kayak robot. Coba di shot di bawah. Lemang lu mau cedera dagu lu, kan nggak mau. Kan itu bukan buat cedera, alat Ibu penirus. cedera. Wow, alat Lu penirus. masa ngalor ngidul udah lanjut. Alat ngiwik. Gimana Van Hecke? Van Hecke bagus, Van Hecke. Paneke 52 juta di umur berapa sih? 28 ya? Apa enggak 26 lah ya, 24, 26. Van Hecke Oh, itu oke 26. Good deal sih menurut gua. Knowledge. Untuk Van Hecke Ya. dari Brighton. Di Brighton juga ya walaupun Memang Moneyball berarti Brighton deh. Memang benar Moneyball ada sekali. kuku Korea. Definisi Moneyball. Definisi Moneyball. Trossard. Iya, bener-bener. Enggak bagus-bagus pas di Brighton bagus. Ya masih Brighton, pas ya, abis itu udah menurun, udah. Inciso. Tapi Van Hecke juga kemarin waktu membela Belanda juga solid sih. Solid. Solid juga. Oh, Untuk oke. dikurung. Beneke ya back oke lah Back maksud oke, gua oke ya. Back oke lah. Ini back IPL banget ya, Iya. ibarat back IPL banget. Untuk klub papan tengah oke lah ini. Oke ya. Kan papan Mungkin untuk klub yang baru baru di build kita Ya, bilang gitu. iya, Ya kan iya. ini juga signing nafas kembali lah istilahnya. Iya Oke iya. lah. Main aman ya, Spurs main aman ya signingsnya. Ngikutin MU. Blueprintnya MU karena lu nge-sign pemain Premier League yang sudah prime proven, lalu di situ lu akan bangkit lagi gitu. Kayak MU bisa peringkat 3 gitu kan dari peringkat 15, sekarang dia coba balik-balik di 17. Stop it, bro. Oke. Tapi bener guys, tapi Ya benar. Emang MU the blueprint ya? MU MU the blueprint. MU Ineos adalah blueprint semua. sama cokinya post game. Ya, ya nggak apa-apa, maksudnya kan case MU bisa dipelajari dengan tim-tim yang lain, apalagi Spurs kan abis relegation battle di musim Yes. lalu, hampir sama lah kayak MU ya, tapi MU transfer strateginya berbeda. MU Pinter. pakai yang IPL proven, akhirnya works, akhirnya ditiru juga oleh Spurs, yang dimana mereka mendatangkan juga salah satu pemain yang direbutkan juga sama MU, ada Matheus Fernandes yang dibeli dengan harga 86 juta pounds dari klub yang relegated ya. Ini sih gila sih harga. Ini nyayur sih West Ham Nyayur, ya, harga West Ham segini nyayur. ya. Ketawa Ya. West Ham. Ketawa. Dikadalin ya. Dikadalin juga. Iya, menurut lu apakah Matheus Fernandes worth it dengan harga segini? Matheus Fernandes dijual harga segini cuman karena West Ham tuh punya sell on clause terhadap Matheus Fernandes ke klub delegated juga yang dari season lalu delegated yaitu Southampton. Menurut gua 85 juta untuk Matheus Fernandes tuh too much. 86. 86 too much. MU aja nggak mau. Kalau MU nggak mau, artinya udah MU tuh sekarang udah pinter. Semua klub kalau MU nggak mau, artinya nggak Bukan usah. arahnya Iya, maaf. arahnya ke Wah, Spurs oke. ini. Maksudnya untuk di Spurs ya mungkin untuk mengcover lini tengah yang di season lalu tuh hancur. Season tengah Spurs season lalu hancur. Jadi menurut gua sekarang bagus sih ini
Matheus Fernandes walaupun kemahalan. Dan ingat juga Matheus Fernandes di video pertamanya di akun Spurs di Instagram, dia bilang idolnya Bruno Fernandes. Oke. Kasihan. Loh, Dia menurut lo salah orang mengidolakan Bruno Oh Fernandes. enggak, kalau ngidolain enggak salah sih kalau ngidolain. Sorry. Iya udah oke. Kartu oke, kuning buat gue. Kartu kuning diri sendiri. Ya. Gimana pendapat lo Matheus Fernandes ke Spurs? Kemahalan, Dia golin waktu preseasonnya gila loh. Ya ilah, precision. Oke, Caraka juga golin precision. Ya, gimana pendapat lo coba disampaikan. Menurut gue bro, siapa nih Matheus Fernandes? Ya. Oke. Itu dia kayaknya 2 kali relegated ya klubnya Iya. kan? Back to back relegated. Iya. back to back. Tapi kan kita ngeliat performa individunya ya. Kalau dari gue pribadi ya 86 kemahalan. Cuman secara performa seharusnya dia bisa membantu Tottenham untuk rebuild ya. Menurut gue pribadi. Benar. Bisa kalau dia ngebantu. Ini ngeri sih. Dia masih Terus punya, ngeri sih. dia masih lapar lah menurut gue. Menurut gue pribadi dia masih lapar. Benar. Masih bisa lah dia. Menarik nih dengan harga segini kayaknya salah satu most watch player di IPL musim depan ya dengan harga segini ya. Apakah dia worth it dengan harga segitu? Mari kita lihat di musim depan ya. Kita akan ke transfer selanjutnya masih di Tottenham Hotspur nih gila nih signing-nya mahal-mahal semua. Ada Sandro Tonali yang dibeli dari Newcastle United dengan harga 93 juta pounds. Wow. Ini juga salah satu pemain yang di link ke MU juga, tapi akhirnya ya Spurs berani buat bayar lebih dengan harga segitu. Spurs lebih kaya atau gimana tuh? Spurs mode panik buying. Panik buying. Panik buying ini. Menurut lo panik buying ini? Getar begini? dia kayak aduh gimana nih. Terus tim-tim yang lain udah tahu, dia pasti pengen nih. Iya, kasih jebret. Setuju. Menurut lo gimana Sandro Tonali ini? Ya gue sih ngeliat Sandro Tonali nih, ngeliat Spurs nih kayak MU lama ya, MU yang bisa dikadal-kadalin sama klub-klub lain soal harga. Benar, setuju Gitu. juga. Jadi kayak dipancing-pancing terus saya ini bisa kalau Spurs bisa. Sisanya untuk Sandro Tonali pemain bagus, pemain prime proven. Untuk Spurs mungkin akan works, mungkin enggak. We'll see. We'll see. Ini di preseason jelek nih Tonali. Iya. Tonali ada kompilasinya kalau lu Ya nonton. udah, maksudnya kan tinggal dicoba. Iya, benar. Bisa buktiinnya di panggung utama aja. Benar. Few moments later. Masih ada beberapa transfer dari big team, ada Chelsea, ada MU juga ya, ada City juga. Masih banyak lah transfer-transfer yang menarik dengan harga-harga tinggi yang akan kita bahas di part 2. Jangan lupa, nih habis See ini you- langsung klik. See you nonton. di part 2, oke? Langsung nih. Bye-bye. Alto Meta.